Hai guys, assalamualaikum. Balik lagi ke channel aku. Nah, kalau dulu aku udah sempat ceritain pengalaman aku road trip dari Jakarta ke Bali. Nah, kali ini aku mau share road trip dari Jakarta ke Palembang. Nah, aku juga akan share hal-hal seperti tarif tol, tarif ferry, rest area, kondisi jalanannya, dan juga lain-lain. So, make sure kalian tonton sampai selesai. Tunggu dulu, sebelum lanjut, subscribe channel ini dulu yuk. Terus nanti di like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian. Oke? Nah, sekarang silahkan lanjut nonton lagi. Oke, mungkin kita bisa mulai dari waktu tempuh perjalanannya ya. Nah, jadi waktu itu aku berangkat jam setengah 8 pagi dari daerah Jakarta Barat. Nah, walaupun pagi itu lalu lintas tol dalam kotanya ramai, tapi aku sampai ke Pelabuhan Merak itu kurang dari 2 jam kok, jadi lumayan cepet. Waktu sampai di Pelabuhan Merak, kebetulan mobil aku bisa langsung naik, jadi bisa langsung berangkat. Nah, durasi perjalanan melalui ferry dari Pelabuhan Merak ke Pelabuhan Bakahuni itu kurang lebih 1,5 jam. Nah, jadi kalian kalau misalnya udah beli tiket jam sekian, itu nggak selalunya harus berangkat jam yang tertera di tiket itu. Jadi kalau misalnya ferry-nya masih muatannya masih cukup, mobil kalian bisa masuk dan bisa langsung berangkat. Nah, sesampainya di Pelabuhan Bakahuni, itu kita langsung masuk tol lintas Sumatera yang terhubung langsung ke Palembang. Nah, kalau dihitung di luar waktu sholat, waktu istirahat, atau ke kamar kecil, jarak tempuh waktu tempuh dari Bakahuni ke Palembang itu kurang lebih 4 jam, itu kalau nyetirnya santai. Nah, jarak 318 km itu bisa aja ditempuh dengan waktu yang lebih cepat kalau seandainya kondisi jalannya lebih bagus. Nah, nanti itu akan aku bahas. Nah, tadi kan ke Merak 2 jam, terus naik ferry-nya 1,5 jam, ditambah 4 jam lagi. Jadi totalnya itu 7,5 jam. Nah, tapi waktu aku pulang dari Bakahuni ke Merak, itu sempat antrian panjang karena mungkin ferry-nya belum datang. Tapi itu masih jauh lebih cepat daripada zaman dulu sebelum ada tol lintas Sumatera ini. Kita harus lewat jalan perkampungan biasa dan bisa makan waktu sampai 24 jam. Jadi jauh banget lebih cepat. Perjalanan dari Palembang ke Bakahuni, kalian bisa lihat pemandangan laut dan juga beserta kapal-kapalnya yang cantik banget kalau udah mendekati area pelabuhan. Nah, sedangkan kalau dari Bakahuni ke Palembang, kalian dikelilingi pemandangan perkebunan sawit, terus karet dan juga sawah. Sayangnya ketika masuk daerah Sumatera Selatan itu kalian harus lebih hati-hati lagi, terutama kalau misalnya nyetirnya malam karena jalanannya itu jelek. Jadi banyak lubang, terus permukaannya nggak rata, terus juga genangan air, dan juga banyak truk-truk yang bawa muatan yang besar. Jadi kalian itu harus ekstra hati-hati. Oh iya, ada info penting nih. Waktu itu aku pakai Google Maps dan malah diarahkan untuk belok kiri masuk ke tol Kayu Agung dan Indralaya. Lewat tol Indralaya ini bisa 2 jam lebih lama karena lewat jalan perkampungan. Jadi kalau nanti Google Maps kalian nyuruh belok, jangan diikutin ya dan tetap ambil jalur kanan menuju Palembang. Nah, untuk tarif tol, waktu ke Bali aku top up e-money aku dari Tokopedia. Nah, sayangnya untuk tol lintas Sumatera ini karena mungkin baru, jadi top up e-money di Tokopedia-nya belum tersedia. Jadi aku harus googling sendiri, cari tahu harga tarif tolnya berapa, terus juga aku isi melalui mobile banking dan di tap di NFC-nya handphone Android aku. Nah, untuk yang pakai iOS mungkin bisa top up di minimarket. Nah, kalau kalian berangkat dari Jakarta menuju Palembang, itu kan berarti kalian ngelewatin tol Merak. Kita hitungnya dari tol Merak aja ya. Nah, tol Merak itu harganya 44.000. Nah, nanti kita baru akan bayar tol lagi itu di gerbang tol Kayu Agung Utama, which is itu udah dekat Palembang, dengan tarifnya 283.000. Jadi totalnya itu 327.000 untuk sekali jalan dengan jarak yang lebih dari 300 meter dan juga waktu tempuh yang jauh lebih cepat, itu worth it banget. Nah, ngomongin soal rest area di sepanjang jalan tol lintas Sumatera ini ada banyak kok, tenang aja. Nah, contohnya seperti rest area ini yang terbilang cukup besar, di mana terdapat minimarket, food court, toilet gratis, dan juga masjid. Tapi rest area yang masih belum beroperasi juga banyak. Kalau kalian datang dari Bakahuni menuju Palembang,
dua rest area pertama yang kalian temui waktu itu belum beroperasi. Jadi masih sekitar 1 jam dari pelabuhan baru nanti kalian ketemu rest area yang udah beroperasi. Nah, jadi kalau yang mau ke toilet, kalian mungkin bisa di ferinya atau di pelabuhan. Berbeda dengan feri ke atau dari Bali, feri yang dari Bakahuni ke Merak ini atau sebaliknya itu ada dua tipe, yaitu yang ekspres dan juga yang reguler. Nah, feri yang aku naikin ini adalah yang ekspres, jarak waktu tempuhnya itu cuma 1,5 jam, sedangkan yang reguler itu kurang lebih 4 jam. Feri ekspres ini punya banyak fasilitas memang, seperti bioskop mini, ada lounge eksekutifnya juga, ada kafenya, bahkan ada playground mini untuk anak-anak, terus juga musola dan lain-lain. Nah, aku kemarin gak sempat videoin karena itu rame banget. Jadi aku ke dek atas cuma untuk ke toiletnya aja. Aku sih gak menyarankan kalian untuk naik ke atas sana dan berkerumun, karena aku lihat kemarin itu banyak anak-anak kecil yang main di playground itu nggak pakai masker dan bener-bener rame banget. Begitu mobil masuk, orang-orang langsung keluar mobil dan naik ke atas. Jadi jangan deh menurut aku. Jadi kalian tetap harus pakai masker dan hindari kerumunan tersebut. Anyways, tentunya ada barang, ada harga. Nah, jadi tiket feri yang ekspres ini memang cukup mahal. Nah, harganya itu 558.000 untuk kendaraan sedan, jeep, dan juga minibus. Lalu 95.000 untuk kendaraan bermotor roda 2. Terus 65.000 untuk penumpang tanpa kendaraan. Nah, sedangkan yang reguler itu harganya 419.000 untuk sedan, jeep, dan juga minibus sama. Lalu 54.500 untuk kendaraan bermotor dan 19.500 untuk penumpang tanpa kendaraan. Terus cara pembelian tiket ferinya itu online menggunakan aplikasi Ferizi, seperti yang pernah aku kasih lihat caranya di video road trip Jakarta Bali sebelumnya. Nanti linknya akan aku taruh di description di bawah ini. Nah, pada masa low season atau bukan musim liburan, antriannya itu cepat dan gak panjang. Nah, tapi dengar dari cerita saudara aku yang pergi dari Jakarta ke Palembang pada liburan tahun baru 2021 kemarin, itu dia antriannya panjang banget sampai baru kebagian tiketnya itu tuh mungkin malam gitu loh. Nah, jadi dia memutuskan untuk ngambil yang reguler aja, walaupun waktu tempuhnya itu lebih lama, yaitu 4 jam, tapi sampainya itu masih lebih cepat daripada kalau naik yang ekspres karena antriannya yang panjang tadi. Untuk perjalanan dari Merak atau masuk ke Merak per bulan Desember 2020 sampai tanggal 1 Januari 2021 kemarin itu nggak ada pengecekan surat hasil tes rapid, antigen ataupun swab. Nah, tapi kalau kalian mau tes itu lebih baik lagi demi kesehatan dan juga keselamatan saat bertemu kerabat di kota tujuan. Oh iya, aku mau cerita sedikit nih. Waktu perjalanan pulang dari Lampung ke Merak, kebetulan mobil aku dapat di lantai 2. Wah, enak banget tuh. Aku bisa turun dari mobil, bawa anakku dan lihat pemandangan sambil kena angin laut tanpa khawatir berkerumunan dengan orang banyak, seperti kalau kita naik ke dek atas. Tapi tetap jangan lupa untuk pakai masker dan jaga jarak dengan orang lain ya. Nah, segitu dulu guys sharing dari aku tentang perjalanan darat dan juga feri dari Jakarta ke Palembang melalui tol lintas Sumatera. Nah, buat kalian yang udah nonton, thanks for watching. Semoga bermanfaat, bisa bikin perjalanan kalian lebih aman dan juga nyaman. Bye-bye!